Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elgin Ramawati. Di video kali ini, saya akan menyajikan materi mengenai statistika. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Anthony J. D'Angelo. Yang artinya bahwa kembangkan semangat untuk belajar. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh. Maka, agar kita tidak pernah berhenti untuk bertumbuh, mari kita belajar mengenai statistika. Sudah 9 bulan, kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Sudah tidak asing lagi ketika kita melihat suatu data penyebaran virus COVID-19. Tahukah kamu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram seperti ini? Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram seperti ini, ada bahasannya di materi statistika. Oke, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenal data, kemudian yang kedua adalah menyajikan data, yang ketiga adalah menganalisis data, serta yang terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis data. Yang pertama adalah mengenal data. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dan paham betul apa itu data. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu data, kita juga harus tahu apa itu datum. Datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Nah, selanjutnya ada cara nih untuk memperoleh data. Terdiri dari 3 cara. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi, kita mengumpulkan datanya itu langsung dari si narasumber. Nah, kemudian yang kedua yaitu angket. Angket adalah cara memperoleh data dengan cara mengirim daftar pertanyaannya kepada narasumber. Nah, yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan cara memperoleh data dengan mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, terdapat 2 jenis data primer dan data sekunder. Tapi kita harus tahu nih, apa sih perbedaan data primer dan data sekunder? Data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya apa nih? Data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Kemudian data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Kalau data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya tidak langsung ini diperoleh dari pihak lain datanya. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian, data banyaknya penduduk di suatu desa, kita perolehnya itu dari kelurahan setempat, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan 2 cara, menggunakan tabel atau menggunakan diagram. Nah, saya akan membahas satu-satu nih untuk menyajikan tabel. Ada 3 jenis tabel. Yang pertama adalah tabel baris dan kolom. Digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan 1 kolom. Contohnya ada pada layar ini, tabel 9.1 daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode 2010 sampai 2015. Kemudian yang kedua yaitu tabel kontingensi, digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Contohnya ada di tabel 9.2, jumlah siswa menurut jenis kelamin. Kemudian, yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya ada di tabel 9.3, nilai ulangan siswa kelas 7B. Jadi ada rentangnya seperti itu. Nah, kalau tadi membahas tentang penyajian data dengan menggunakan tabel, kali ini yaitu penyajian data menggunakan diagram. Ada 3 jenis diagram.
Yang pertama adalah diagram batang, kemudian diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Ya, oke, yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang ini dapat teman-teman lihat seperti di layar, bentuknya seperti itu ya, seperti batang. Nah, diagram ini tuh digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Nah, dalam diagram batang, kita membutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Kemudian yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, kemudian hasil pertanian tiap tahun, atau juga jumlah siswa tiap tahun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam diagram lingkaran yang terbagi atas beberapa joring yang dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut 360 derajat. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah menganalisis data. Untuk menganalisis data ada 4 nih. Yang pertama, kita bisa menentukan nilai data terbesar dan data terkecil. Kemudian menentukan nilai rata-ratanya. Selanjutnya menentukan median. Apa itu median? Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Sedangkan yang terakhir yaitu menentukan modus. Apa itu modus? Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis. Di bagian menyimpulkan hasil analisis ini, kita bisa dapatkan ketika kita sudah menyajikan data. Nah, dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan apakah data itu mengalami peningkatan secara signifikan atau penurunan secara signifikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melanjutkan ke project. Di project ini, saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk membantu kita semua dalam menyajikan suatu data dalam bentuk tabel atau diagram. Kita membuka aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian kita menginputkan data yang akan kita sajikan dalam bentuk diagram. Nah, contoh yang pertama yaitu saya akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Saya sudah menginputkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 8B SMP Tarumanegara. Terdiri dari berbagai macam jenis pekerjaan beserta banyaknya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendrag terlebih dahulu data yang akan kita sajikan dalam bentuk diagram. Kemudian kita pergi ke menu insert. Kita pilih diagram batang. Seperti ini. Kemudian kita dapat memilih stylenya. Kita mau style yang seperti apa nih? Mau yang seperti ini atau yang seperti ini? Boleh. Jangan lupa kita mengganti judulnya. Judulnya kita dapat ganti menjadi jenis pekerjaan. Seperti ini. Nah, dari diagram ini kita bisa melihat dan kita bisa menganalisis nih. Kira-kira data yang terbesar yang mana? Oh, pegawai negeri sipil memiliki banyak 12. Lebih tinggi artinya kita bisa menyimpulkan data jenis pekerjaan orang tua siswa di kelas 8B SMP Tarumanegara yang paling banyak adalah jenis pekerjaan pegawai negeri sipil. Kemudian yang paling sedikit yaitu nelayan dan pedagang. Nah, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram garis. Sama, sudah diinputkan terlebih dahulu, terdapat data berat bayi dalam waktu 10 bulan. Untuk menyajikannya, kita drag terlebih dahulu datanya, kemudian kita pergi ke menu insert, kita pilih diagram garis. Seperti ini, kita dapat merubah stylenya. Mau seperti apa stylenya? Seperti ini misalnya. Kemudian kita jangan lupa mengganti judulnya.
Kita ganti menjadi berat. Kita ganti menjadi berat bayi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat nih. Oh, ternyata yang paling tinggi itu adalah pada bulan ke-10. Pada bulan ke-10 itu mencapai beratnya adalah 5,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berat bayi dalam waktu 10 bulan paling tinggi itu ada di bulan ke-10 dengan berat 5,7. Kemudian yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Caranya sama, kita drag dulu datanya. Di sini datanya data ukuran sepatu kelas 7B SMP Tarumanagara. Kita pergi ke menu insert, kemudian kita pilih diagram pie. Kita juga bisa merubah style diagram lingkarannya. Kita mau yang seperti apa? Seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa merubah juga diagram lingkarannya seperti ini. Atau kita rubah lagi mau bentuk yang seperti ini juga boleh, yang warnanya hitam. Nah, sini kita bisa ganti namanya menjadi ukuran sepatu, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, ternyata yang memiliki persenan paling besar itu adalah 25%. 25% ini menunjukkan nomor 37. Wow, ternyata nomor 37 memiliki banyaknya 6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ukuran sepatu yang paling banyak itu adalah nomor 37 karena memiliki banyaknya 6. Atau jika dalam bentuk persen itu sebanyak 25%. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencari nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, median, dan modus. Bagaimana caranya? Nah, data nilai ulangan harian kelas 7B SMP Tarumanagara. Kita mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Kita bisa lihat dari sekumpulan nilai ini, data yang terbesarnya berapa? Oh, 90. Kemudian, nilai terkecilnya berapa? Oh, 45. Nih, di sini 45 merupakan nilai terkecil. Dan di sini nilai terbesar itu adalah 90 nih. Sudah. Kemudian bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Rumus rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data itu. Nah, rumusnya sama dengan kita sudah menjumlahkan di sini. Total nilainya adalah 557. Dibagi dengan jumlah datanya ada 8. Sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 69,625. Kemudian median. Median itu kan nilai tengah. Kebetulan data ini tuh sudah berurutan, jadi tidak perlu lagi kita urutkan. Kemudian kita mencari median dengan rumus sama dengan median. Kemudian kita drag data dari nomor 1 hingga nomor 8. Kemudian enter. Diperoleh bahwa mediannya adalah 68,5. Median itu kan merupakan nilai tengah. Berarti karena ini merupakan datanya genap, kita bisa menghitung secara manual dengan menjumlahkan 67 dengan 70, kemudian dibagi dengan 2. Atau dengan cara Excel tadi seperti ini, sama dengan median, kemudian kita drag dari data 1 sampai data 8. Terakhir yaitu menggunakan modus. Caranya adalah sama dengan modus. Kita pilih yang mode single, kemudian kita drag dari data 1 sampai data 8. Diperoleh, ternyata yang paling banyak atau modusnya itu adalah 80. Coba kita buktikan apakah 80 paling banyak. Ternyata benar. Yang memperoleh nilai 80 itu ada 2 orang. Ada Vicky dan ada Nadine. Seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai terbesar dari data nilai ulangan harian kelas 7B SMP Tarumanagara adalah 90, nilai terkecilnya adalah 45, rata-ratanya adalah 69,625, mediannya 68,5, serta modusnya adalah 80. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.